saya lalu kemudian mencari tahu apa sih sebenarnya akar masalah umat beragama itu. Kenapa umat beragama itu suka berselisih, apapun etnis, ras, suku bangsa, bahkan agama yang dianutnya, tidak peduli apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, ateis misalnya dia atau agnostik, tapi kalau dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini bahwa ini ajaran kebenaran. Misalnya apa? Banyak sekali nih ajaran-ajaran agama yang universal, kemanusiaan. Inti pokok ajaran agama itu menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Beragama itu jangan berlebih-lebihan. Beragama itu jangan melampaui batas. Ekstremisme dan tindakan dan penyeragaman ini gitu, sumbernya adalah dari dakwah-dakwah para penceramahnya. Apakah itu juga? Jadi memang istilahnya sengaja menggunakan istilah moderasi beragama. Jadi yang dimoderasi itu cara kita beragama. Jadi bukan agama yang dimoderasi. Jadi bukan tapi moderasi agama. Iya. Agama itu kan ajarannya, ajaran Tuhan. Itu agama. Maka ajaran Tuhan itu pasti benarnya. Karena Tuhan maha benar, maha sempurna. Karena maha benar, maha sempurna, ajarannya ya tentu sempurna. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan ajarannya, ajaran Tuhan. Jadi beragamanya yang perlu dimoderasi. Nah, ini yang lalu kemudian karena pengalaman saya, khususnya ketika saya mendapatkan amanah menjadi Menteri Agama, saya lalu kemudian mencari tahu apa sih sebenarnya akar masalah umat beragama itu. Kenapa umat beragama itu suka berselisih, konflik, bersengketa, berseteru dan seterusnya, baik sesama umat satu agama maupun antara umat beragama yang satu dengan yang lain. Jadi lalu kemudian saya dapatkan bahwa problem utamanya adalah seringkali umat beragama itu memahami cara mereka beragama sebagai agama itu sendiri. Padahal itu dua hal yang berbeda. Agama pasti benarnya karena dia ajaran yang maha benar, tapi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itu kan belum tentu benar. Karena setiap kita manusia itu memiliki keterbatasannya masing-masing. Jadi pemahaman dan pengamalan agama inilah yang kalau tidak moderat, artinya dia ekstrim, ini yang akan menimbulkan konflik, sengketa, dan seterusnya itu. Pemahaman tentang di mana gitu titik tengah dalam moderasi beragama itu kan bisa dipersepsikan secara subjektif ya Pak ya. Bisa saja individu tertentu atau kelompok tertentu naruh titik moderasi itu di sini, ini tuh udah cukup moderat gitu. Tapi buat kelompok lain itu masih ekstrim. Nah, Bapak gimana nih memformulasikan indikator-indikatornya, mana yang masuk lingkup moderat, mana yang memang itu tuh sudah ekstrim dan berpotensi tinggi terhadap konflik? Iya, ya. Jadi dalam buku ini, buku moderasi beragama. Buku ini sebenarnya sebelum saya menjawab, saya ingin sedikit menjelaskan buku ini. Jadi buku ini saya tulis karena saya mendapatkan anugerah Dr. Honoris Causa dari UIN Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta. Meskipun tidak ada kewajiban bagi penerima penghargaan seperti itu untuk menuliskan karya ilmiah, tapi saya merasa ya saya harus bertanggung jawab setidaknya karena saya mendapatkan gelar anugerah Dr. HC itu, maka adalah sesuatu yang saya berikan ya katakanlah karya ilmiah yang bisa saya, maka lalu kemudian saya menulis buku ini. Jadi buku ini adalah berisi tentang konsepsi apa dan mengapa moderasi beragama, lalu juga menanggapi kesalahpahaman, masalah-masalah yang dihadapi dan yang terkait di seputar itu. Nah,
menjawab pertanyaan tadi, maka sebenarnya pertanyaannya itu kan apa sih batasan moderat itu? Sesuatu dikatakan moderat atau sesuatu dikatakan ekstrim, karena lawan dari moderat itu adalah ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Itu apa ukurannya, parameternya, apa indikatornya gitu. Maka lalu kemudian saya menjelaskan dalam buku ini bahwa ajaran agama itu, apapun agamanya, itu secara sederhana bisa dipilah ke dalam dua bagian, dua klasifikasi, dua kategori. Pertama, ajaran-ajarannya yang universal, dan yang kedua ajaran-ajarannya yang partikular. Semua agama itu secara sederhana bisa dibedakan ke dalam dua bagian tadi itu. Nah, ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, yang dalam kalangan umat Islam itu sering dikenal dengan istilah usuliyah, itu adalah ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia. Tidak hanya oleh pemeluknya saja. Apapun etnis, ras, suku bangsa, bahkan agama yang dianutnya, tidak peduli apapun. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, ateis misalnya dia atau agnostik, tapi kalau dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini bahwa ini ajaran kebenaran. Tidak ada keraguan, tidak ada resistensi sama sekali, tidak ada penolakan. Misalnya apa? Banyak sekali nih ajaran-ajaran agama yang universal, kemanusiaan. Inti pokok ajaran agama itu menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat kemanusiaan, menegakkan keadilan. Semua orang pasti akan sepakat. Orang tidak beragama sekalipun, dia pasti akan sepakat bahwa keadilan ya harus ditegakkan. Persamaan di depan hukum gitu. Maka praktek diskriminatif itu selalu tertolak oleh agama. Tidak ada agama yang mendukung diskriminasi gitu, kemaslahatan dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu universal. Ada juga yang partikular, yang cabang, yang furu'i. Jadi kalau ini usuli, ini furu'i, cabang dia. Di sini berbeda-beda. Jangankan antara satu penganut agama dengan penganut agama, sesama penganut satu agama bisa berbeda apakah ini kebenaran atau bukan. Liturgi dalam gereja itu berbeda-beda itu. Meskipun sama-sama satu denominasi misalnya, satu sinode misalnya, tapi liturginya belum tentu sama. Atau di kalangan umat Islam sendiri, sama-sama ahli sunnah misalnya, tapi sholat subuhnya bisa nggak sama. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Banyak sekali, karena itu furu'i gitu, cabang ajaran. Nah, kembali menjawab pertanyaan tadi itu, apa sih batasannya sebuah faham dan amalan keagamaan itu dikatakan moderat atau ekstrim? Maka ukurannya adalah apakah faham dan amalan keagamaan seseorang itu mengingkari atau menyimpangi ajaran agama yang universal atau yang tidak. Jadi fokus perhatian moderasi beragama sebenarnya bukan pada ajarannya yang partikular, ajaran agama, karena ini cukup disikapi dengan toleransi saja, saling menghargai, saling menghormati keragaman di wilayah partikular ini. Moderasi beragama sangat fokus di wilayah yang universal. Karena ajaran-ajaran agama yang universal ini tidak boleh diingkari atau disimpangi atas alasan apapun juga. Maka ketika ada faham keagamaan, apapun agama yang dianutnya, ketika ada amalan keagamaan, kok justru menyimpangi ajaran agama yang universal, ekstrim dia. Maka ini yang perlu dimoderasi. Jadi ukurannya itu apakah ajaran agama yang usuli, yang inti, itu tersimpangi atau tidak, teringkari. Berarti beragama secara moderat tuh bukan aliran tertentu ya, bukan membuat aliran baru. Bukan. Itu moderasi beragama hakikatnya ajaran agama itu sendiri, bahwa beragama itu jangan berlebih-lebihan. Beragama itu jangan melampaui batas. Gitu. Dan bukan juga dulu tuh waktu awal-awal mungkin
pas lagi booming term ini ada juga aku dengar kalau ini tuh agenda sekularisasi dan liberalisme gitu. Iya, tuduhan-tuduhan seperti itu lebih karena ketidaktahuan saja kalau saya menyikapinya gitu. Justru agama itu, ajaran agama itu sendiri mengajarkan bahwa kita jangan sampai menyimpangi atau mengingkari ajaran agama yang universal. Poin penting moderasi beragama itu adalah ingin menjaga ini. Karena kenapa ketika saya menjabat dulu, problem umat beragama itu konflik, sengketa dan seterusnya karena kita terlalu fokus di wilayah partikular. Kita menganggap ajaran-ajaran agama yang hakikatnya cabang ini, yang tidak inti, yang tidak pokok, itu menjadi sesuatu yang pokok, yang harus bahkan diseragamkan bahkan karena terlalu fanatiknya, saya menggunakan kata terlalu fanatiknya. Fanatik itu baik, bagus, karena fanatik itu kan memegangi sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau terlalu fanatik lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda, apalagi memaksakan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, maka pada saat itulah muncul konflik, sengketa dan seterusnya. Jadi umat beragama itu terlalu fokus di wilayah ini, justru mengabaikan ajaran-ajaran yang universal. Hanya beda mazhab, beda sekte, beda tata cara ritual keagamaan. Itu lalu kemudian kita mengingkari kemanusiaan sesama kita. Kita mempraktekkan praktek-praktek diskriminatif misalnya. Kita melakukan ketidakadilan, kita merusak. Padahal tuntutan agama itu membangun kemaslahatan bersama gitu, kebermanfaatan. Tapi ini justru malah merusak atas nama agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alih-alih ingin menegakkan ajaran agama yang partikular, yang cabang ini, yang inti justru malah disimpangi, diingkari. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah moderasi beragama ini agenda asing, titipan Barat dalam rangka tadi apa itu sekularisasi? Oh, justru malah sebaliknya. Justru moderasi beragama ingin mengajak semua umat beragama, apapun agama yang dianutnya, untuk mari benar-benar ajaran-ajaran agama yang universal ini yang harus dijaga dan diamalkan bersama-sama, jangan diingkari, jangan disimpangi. Karena inilah ajaran-ajaran yang merekatkan kita. Karena hakikat kita ini berbeda-beda, kita ini beragam, kita ini berbeda-beda. Maka Tuhan menurunkan ajarannya yang universal ini agar kita menyatu. Maksudnya menyatu itu terikat dalam satu kesatuan, cara pandang yang sama. Begitu. Konsep moderasi beragama ini kan mungkin mudah sekali diterima untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa toleran dan juga berpengetahuan. Tapi aku ada khawatir konsep ini tuh susah, kan tujuannya disebarkan konsep ini supaya yang ekstrim itu mau memoderasi gitu. Nah, tapi yang ekstrim ini biasanya tidak menggunakan pendekatan rasio dalam menyikapi agama. Biasanya mereka sangat tergantung pada apa yang pendakwahnya sampaikan gitu. Berarti bagaimana caranya Mas Lukman supaya konsep beragama ini bisa bisa disosialisasikan secara efektif sekaligus optimal gitu. Buat orang-orang yang ekstrim, gimana supaya mereka kena gitu. Terus kan kalau sosial media juga kan biasanya sudah ada algoritmanya gitu. Kita akan terekspos sama hal-hal yang emang udah kita suka atau kita tertarik gitu. Iya, jadi memang kaum bijak, orang-orang berilmu itu kan selalu mengatakan bahwa beragama itu harus dengan ilmu. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Apapun harus dengan ilmu, kan gitu. Tanpa ilmu ya kita. Nah, apalagi memahami ajaran agama, apalagi mengamalkan ajaran agama, ya tentu harus dengan ilmu. Nah, poin yang ingin saya tekankan adalah misalnya orang
itulah kenapa dalam buku ini saya banyak menekankan bahwa ajaran agama itu tadi, selain ada dua kategori, ajaran-ajarannya yang universal dan yang partikular ini, yang juga penting difahami adalah bagaimana kita memahami dan menyikapi perbedaan. Jadi problem umat beragama kenapa lalu kemudian menimbulkan konflik, sengketa, bahkan saling menumpahkan darah atas nama agama. Ini kan sesuatu yang nggak masuk di nalar kita. Bagaimana ajaran Tuhan itu digunakan justru untuk merendahkan kemanusiaan sesama kita gitu. Orang atas nama agama bisa saling membunuh dan seterusnya. Nah, maka lalu kemudian yang perlu ditekankan menurut hemat saya adalah bagaimana kita memahami perbedaan dan lalu kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Dari faham maka bagaimana sikap kita. Karena perbedaan itu given dalam kehidupan kita. Perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang niscaya, yang memang begitulah adanya. Tidak ada orang yang tidak menghadapi perbedaan dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun orang akan menghadapi perbedaan. Maka mari kembali kepada ajaran agama, bagaimana agama menjelaskan hakikat perbedaan itu, dan lalu kemudian bagaimana agama membuat perbedaan itu untuk maksud dan tujuan apa. Begitu. Nah, ini yang juga dalam buku ini dijelaskan. Jadi poinnya adalah bahwa perbedaan itu karunia Tuhan. Gitu. Perbedaan itu bukan negatif. Perbedaan itu sangat positif. Karena dengan perbedaan kita kaya dengan perspektif. Manusia itu kan punya perspektifnya itu kan nggak mungkin sempurna. Ibarat kita melihat sesuatu, saya tidak punya perspektif dari sudut yang berlawanan dengan saya, sehingga saya tidak tahu wilayah ini. Itu keterbatasan saya. Sebagaimana orang yang duduk ada di sebelah kiri saya, ya perspektif dia ya hanya dari bagian ini saja. Dia tidak tahu lawannya, atau bahkan perspektif saya dia nggak tahu. Jadi dengan keragaman perbedaan itu kan perbedaan cara pandang saja, perspektif, perbedaan wawasan, perbedaan pengalaman. Semakin kita dapat banyak perbedaan, sebenarnya kita semakin kaya dengan perspektif itu. Maka dalam beragama itu juga selain memahami dan bisa menyikapi perbedaan dengan arif, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan merasa yang paling benar sendiri. Jangan merasa paling benar sendiri dalam memahami ajaran agama. Kenapa? Karena perspektif kita terbatas. Kita nggak sempurna. Yang maha benar itu hanya Tuhan. Selain Tuhan, makhluknya itu nggak bisa dia menyaingi Tuhan. Maka dia tidak bisa menjadi yang maha benar juga. Selain Tuhan. Maka karena kita tidak maha benar, maka kebenaran itu ada pada pihak lain juga dengan perspektifnya. Boleh jadi itu kebenaran juga. Maka perbedaan itu bukan untuk saling menegasikan. Bukan untuk saling mengelakta atau mensegregasi gitu ya, memilah-milah atau memisah-misahkan. Tapi justru perbedaan itu sebenarnya kekayaan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling berbagi. Jadi itu positif sekali. Dalam Islam misalnya kan lita'arofu. Lita'arofu itu luas sekali, tidak hanya untuk saling mengenali. Tuhan menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, macam-macam gitu. Tapi dengan saling kenal, kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling mengisi, saling melengkapi, saling bersinergi, saling membangun kooperasi. Jadi perbedaan sebenarnya sangat positif itu. Berarti untuk menghindari bersikap ekstrim, kita tuh harus punya kerendahan hati untuk mengakui bisa saja kita tuh salah gitu. Ya. Bisa saja kita salah, bisa saja kita, atau bisa saja ada pandangan lain yang juga memiliki kebenarannya pada perspektif yang tidak sama dengan kita. Maka yang dituntut dari kita itu bukan merasa
yang paling benar, lalu kemudian menyeragamkan orang lain yang berbeda dengan kita, apalagi dengan cara-cara paksaan penyeragaman itu. Tapi yang dituntut dari kita itu kan fastabiqul khairat. Istabako itu ada yang memaknai berlomba-lomba. Tapi kalau menurut saya kebaikan itu kan tidak perlu diperlombakan dalam artian kompetisi. Tapi saya ingin lebih menggunakan tafsir bersegera. Menyegerakan kebaikan itu harus disegerakan gitu. Jangan ditunda-tunda. Jadi kita saling menyegerakan perbuatan baik itu gitu. Jadi kebaikan itu, karena kebaikan itu bisa di mana-mana gitu. Gitu. Jika ekstremisme dan tindakan dan penyeragaman ini gitu sumbernya adalah dari dakwah-dakwah para penceramahnya, apakah itu juga yang waktu Mas Lukman masih menjadi Menteri Agama, Mas Lukman mencoba menertibkannya gitu dengan memunculkan ide standarisasi atau sertifikasi penceramah gitu? Iya, ya itu antara lain. Jadi, tapi begini, istilahnya tentu bukan menertibkan ya. Karena gini, agama itu kan ajakan. Agama itu nggak bisa dipaksakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangankan kita, Tuhan sekalipun tidak memaksa umatnya mau mengimani apa. Tuhan memberikan pilihan kepada hambanya. Kalau kamu mau beriman, kamu akan begini. Kalau kamu mau kufur, kalau kamu akan mengingkari, maka kamu akan begini. Semuanya diserahkan kepada kita gitu. Jadi dalam konteks agama, maka ajakan, himbauan. Oleh karenanya terhadap yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama itu, katakanlah yang ekstrim, pendekatan kita harus moderat. Problem ini lagi-lagi problem umat beragama, tentu sebagian ya. Kita seringkali ingin memoderasi mereka-mereka yang ekstrim